pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya melecehkan wanita, seorang pengatur lalu lintas liar ditangkap polisi di Bekasi, serta Israel kembali melakukan serangan brutal terhadap warga Palestina di Gaza. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Buletin News Malam selengkapnya. Pemirsa, beredarnya video asusila diduga dilakukan anggota DPRD Gunung Kidul Yogyakarta menjadi sorotan warga Gunung Kidul. Warga mendesak Ketua DPRD Gunung Kidul bersama Badan Kehormatan Dewan segera menyelidiki dan menindak tegas pelaku. Viral video pengendara motor wanita terlibat cekcok dengan Pak Oga di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Keributan terjadi setelah Pak Oga yang diduga hendak melecehkan pemotor wanita tersebut justru menantang korban untuk lapor polisi. Kini oknum Pak Oga telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dua kelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor menggelar aksi tawuran di Kota Yogyakarta. Seorang anggota dari salah satu kelompok terjatuh dan menjadi sasaran pengeroyokan hingga mengalami luka akibat senjata tajam. Diduga akibat salah paham, seorang paman dan keponakan terlibat duel dengan menggunakan senjata tajam. Akibat duel maut ini, keponakan tewas di tempat terkena sabetan senjata tajam. Pemirsa, warga Kota Pangkal Pinang digegerkan dengan tewasnya ibu dan bayi dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumahnya. Belum diketahui penyebab keduanya tewas. Seorang bocah di Kota Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas mencuri uang di laci kasir sebuah rental PlayStation. Mirisnya sang bocah nekat menggasak uang karena kecanduan bermain game. Satu unit mobil pickup bermuatan telur ayam yang terparkir di depan rumah warga di Sidoarjo, Jawa Timur digondol komplotan curanmor. Beruntung aksi kawanan berhasil digagalkan setelah mobil yang dibawa kabur tersebut terguling saat dikejar pemilik kendaraan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah telah selesai membongkar makam atau ekshumasi siswa SMKN 4 Semarang G yang meninggal karena ditembak polisi. Total proses ekshumasi itu berlangsung sekitar 3 jam. Ratusan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah menggelar aksi demo terkait kasus penembakan 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi. Selain berorasi, mereka menggelar teatrikal kejadian penembakan untuk diusut tuntas. Pemirsa, seorang pengendara motor terlibat keributan dengan relawan penjaga pelintasan kereta api di Kota Bandung, Jawa Barat. Pengendara motor arogan itu tidak terima diadang relawan saat kereta api hendak melintas di lokasi. Mengalami pecah ban, truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Meski tidak ada korban dalam insiden ini, namun muatan sampah tumpah ke jalan hingga terjadi kemacetan panjang. Tak terima lahannya diklaim pihak sekolah. Dan menjadi aset daerah, seorang ahli waris menyegel pagar sekolah. Akibatnya siswa-siswa SD negeri terpaksa melompati pagar karena tidak ada akses masuk ke sekolah. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 rumah panggung warga di permukiman padat penduduk di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga akibat korsleting listrik. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 2 korban longsor di Kecamatan Sibulangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dalam kondisi meninggal. Dengan ditemukannya 2 korban tersebut, total korban bencana longsor bertambah menjadi 9 orang. Seorang pedagang dan pembeli makanan terluka setelah bangunan los di pasar tradisional Kabupaten Aceh Tenggara Aceh tiba-tiba ambruk. Ambruknya bangunan los diduga akibat tiang keropos tak mampu menahan beban bangunan. Pemirsa, warga Tegalrejo, Kota Yogyakarta dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya di pinggir kali dekat dengan ruang terbuka hijau. Warga pun menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi buaya yang diketahui merupakan peliharaan warga yang terlepas dari kandangnya. Seekor paus berukuran cukup besar ditemukan dalam keadaan mati di Pantai Legian, Bali. Pihak pengurus Pantai Desa Adat Legian bersama DLHK Kabupaten Badung melakukan gerak cepat dengan mengubur bangkai paus di kawasan pantai tersebut.
Dari mancanegara, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan brutal ke kawasan Kem Nuseirat di Gaza hingga menewaskan 27 warga Palestina. Rudal-rudal Israel menghantam sejumlah bangunan dan gedung hingga menimbulkan ledakan dan kepulan asap dan membuat warga lari ketakutan. Demonstrasi besar-besaran yang digelar pihak oposisi pemerintah berlangsung ricuh di pusat ibu kota Tbilisi, Georgia. Aparat keamanan setempat melakukan tindakan tegas dan menangkap sejumlah demonstran dalam aksi unjuk rasa yang dipicu dugaan kecurangan pemilu. Badai salju dahsyat melanda kota Seoul, Korea Selatan hingga memecahkan rekor setelah 100 tahun. Hantaman salju tebal mengakibatkan sejumlah sarana transportasi lumpuh total. Protes dugaan kecurangan pilkada, demonstran bentrok dengan polisi di Ternate. Pemirsa, ratusan massa yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Massa mencoba menabrakkan mobil komando ke arah polisi yang tengah berjaga mengamankan jalannya aksi. Pemirsa, sejumlah pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo mengklaim kemenangannya melalui hasil versi hitung cepat sejumlah lembaga survei. Seperti pada Pilkada Sulawesi Utara, paslon nomor urut 1, Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, berhasil meraup suara 36,51% berdasarkan hasil rilis quick count terbaru Carta Politika. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okeson.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.